Aku mengenal Satrio beberapa bulan yang lalu, seorang polisi yang bertugas di Semarang. Perkenalan yang tidak sengaja. Aku yang sedang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm disuruh berhenti. Dia polisi paling ramah yang pernah kutemui. Ia tidak menilang, tapi menyuruhku jalan dan bilang hati-hati. Sejak itu, ketika melewati jalan tersebut, aku selalu celingak-celinguk mencari Pak Polisi yang baik hati itu. Hingga pada suatu pagi yang cerah, aku kembali menemukan dia sedang mengatur lalu lintas jalan. Maka aku melepaskan helmku agar dihentikan. Pak Polisi itu melihat helm yang tak kupakai, lalu tersenyum. Ia menyuruhku menepi. "Kamu sengaja ya nggak pakai helm?" Ia bertanya. "Iya mas." Pak, jawabku. "Kalau begitu Anda tetap saya tilang," katanya. Lalu ia meminta KTP-ku dan nomor HP-ku. Setelah menerima KTP dan nomor HP-ku, dia kembali mengatur jalan dan mengabaikan diriku. Aku masih menunggu, lama sekali, sampai akhirnya aku turun dari motor dan menghampiri Pak Polisi. "KTP saya nggak dikembalikan Pak, dan saya belum dikasih surat tilang." Aku bertanya. "Pak Polisi Satrio?" "Ya, namanya Satrio," menempel di seragamnya. Hanya tersenyum. "Nanti malam aku antar ke rumahmu ya," katanya sambil menyentuh lenganku. "Emangnya Bapak tahu rumah saya?" Mas Satrio mengangguk-angguk. "Iya ya, dia punya KTP dan nomor HP-ku." Kukira hanya guyon, ternyata Pak Satrio benar-benar datang ke rumahku di Jalan Ahmad Yani di Semarang. Dia tahu persis rumahku, seolah pernah datang sebelumnya. "Kita ngobrol dulu atau langsung ke ruangan pribadiku?" Aku bertanya, mengajaknya bercanda. "Kalau ditanggapi serius juga nggak apa-apa." Mas Satrio hanya tertawa. "Memangnya di ruanganmu ada AC-nya?" Ia balik bercanda. "Ada mas, tapi jangan buru-buru kita ngopi dulu di teras." Berada di dekat Mas Satrio, aku mencium bau parfum yang wangi sekali. Sangat nyaman duduk di sampingnya sambil menikmati kopi panas. Ketika berbicara, kadang-kadang lengannya tak sengaja menyentuhku. Tapi lama-lama Pak Polisi ini sepertinya sengaja menyentuhkan tangannya ke tanganku. Maka ketika ada kesempatan, aku mencoba menggenggam tangan itu dan ternyata dia diam saja. "Bagaimana? Kita langsung menuju ruang pribadiku?" Aku bertanya. "Bercanda, tapi kalau ditanggapi serius ya bagus." Pak Polisi tertawa kecil. Ia menggenggam tanganku erat lalu berkata, "Kita santai dulu ya, jangan buru-buru. Kata orang bijak, hubungan yang dimulai dengan cepat, maka ia akan berakhir dengan cepat pula," jelasnya. Aku sangat setuju dengan Mas Satrio yang gagah dan ganteng ini. Hubungan yang dimulai dengan cepat, maka ia akan berakhir dengan cepat pula. Maka di awal pertemuanku dengan Mas Satrio tidak terjadi apa-apa selain ngobrol ngalor dan ngidul. Oke guys, namaku Jumono, umur 30 tahun, pekerjaan sekarang sebagai sales properti di Semarang. Tinggi badan 170, berat badan 80. Lumayan gagah kan? Wajah agak-agak mirip Nicholas Saputra. Agak loh ya, jadi gantengan si Niko. Hobi lihat film romantis yang dibintangi Alex Martin. Yang bikin aku takut, ada kuntilanak masuk lemari pakaian. Yang bisa membuat aku senang, pas aku lapar, tiba-tiba ada yang mengirim nasi goreng spesial dengan 2 telur sekaligus. Yang bikin aku nangis, kehilangan uang 2 miliar. Tapi aku tak punya uang 2M. Jadi tak pernah menangis. Sejak kapan suka perkutut? Sejak masih di dalam kandungan, mungkin. Ketika melihat Mas Satrio pertama kali,
Aku sudah punya feeling kalau Pak Polisi yang gagah ini juga suka burung perkutut. Itu terlihat dari cara dia memandangku, cara dia menyentuhkan tangannya ke bahuku sambil berkata, "Hati-hati ya Mas." Dan ternyata memang semar di tengah sawah, alias benar tidak salah. Sekarang kami sudah saling mengenal. Sekarang Mas Polisi sudah berada di rumahku, tapi aku gak mau buru-buru. Ya itu tadi, hubungan yang dimulai dengan cepat, maka akan berakhir dengan cepat pula. Mas Satrio juga sudah menceritakan dirinya bahwa ia sebenarnya berasal dari Jogja dan baru beberapa bulan ditugaskan di Semarang. Bahwa ia sangat senang bisa bertemu denganku karena ia masih asing dengan kota Semarang ini. Kapan-kapan ia ingin aku menemani dirinya muter-muter kota Semarang. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengundang lagi Mas Satrio ke rumahku. Kemudian membawanya ke ruangan pribadiku yang full AC, lalu men-unboxing pelan-pelan dan penuh ketelitian. Rencanaku akan mengundang Mas Satrio ke rumahku lagi minggu depan. Namun ternyata Pak Polisi yang gagah ini sudah tak sabar ingin bertemu denganku lagi. Maka hanya berselang 3 hari setelah pertemuan pertama, kami sudah sepakat untuk bertemu lagi di rumahku minggu sore ketika orang tuaku punya acara keluar rumah dan baru akan kembali jam 9 malam. Hari itu di rumahku hanya ada aku tok. Mas Satrio setuju. Setelah pekerjaannya selesai, ia akan langsung meluncur ke rumahku. Pada pukul 5 sore, Mas Satrio muncul di depan pintu rumahku, masih dengan seragam coklatnya, lengkap dengan pentungan di pinggang. Meski tampak lelah sehabis melakukan tugasnya, tapi Mas Satrio tampak ceria. Ia mengulurkan kantong plastik putih. "Aku bawa jus naga," katanya. "Oh, that is so sweet," kataku sambil menerima jus naga. Satu untuk aku, satunya lagi untuk Mas Satrio sendiri. Sore itu kita tidak santai-santai dulu, sebab Mas Satrio ingin segera di-unboxing olehku. Aku langsung membawa Mas Satrio masuk ruangan pribadiku, ruangan berbau keringatku, ruangan yang menyediakan tisu, ruangan yang full AC, ruangan yang tidak menyediakan tempat tidur. Cukup matras tebal diletakkan di tengah-tengah. Tujuannya biar tidak mengeluarkan suara ketika aku sedang melakukan senam malam-malam. Tapi sebelum Mas Satrio datang, aku telah merapikan ruangan pribadiku itu. Dijamin Pak Pol akan kerasan. Musik pengantar tidur kuputar pelan. Mas Satrio melangkah menuju altar. Matras pelan, pakai slow motion segala. Tepat berada di tengah-tengah matras, Mas Satrio menjatuhkan diri. "Unboxing aku Mas," katanya. Aku tertawa sebelum akhirnya ikut bergabung di atas matras. Oke, jawabku. Pukul 17.30, semuanya berakhir. Semua yang tadi bergerak ugal-ugalan kini terdiam. Hanya musik pengantar tidur yang masih terdengar, pelan, mendayu-dayu di telinga, membuat aku dan Mas Satrio ingin memejamkan mata sebentar. Itulah kali terakhir aku bertemu dengan Mas Satrio, Pak Polisi yang gagah dan berkumis. Hari-hari berikutnya nomor teleponnya sudah tak bisa kuhubungi. Pun demikian dengan tempat di mana ia biasanya bertugas. Aku merasa kehilangan. Akhirnya aku mencari tahu di kantornya dan menemukan jawaban bahwa Mas Satrio sudah ditugaskan kembali ke Jogja di tanah kelahirannya. Aku hanya bisa menarik nafas panjang. Ya, begitulah yang terjadi dengan diriku. Selalu begitu, kehilangan orang-orang dekat.
Beberapa bulan yang lalu, aku juga menjalin hubungan dengan seorang PNS di dekat kantorku. Dan seperti Mas Satrio, dia raib seperti ditelan bumi. Entah untuk berapa lama lagi, aku akan menunggu orang yang bisa menetap lama di hatiku. Tapi aku akan menunggu sampai suatu hari nanti. Mungkin seorang kepala desa akan datang untukku, atau seorang sopir, atau seorang satpam kompleks, dan kita akan sama-sama unboxing lagi, seperti yang kulakukan pada Pak Polisi itu. Aku akan menunggu.